Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Wa fil ayatil ukhra inna sa'yakum lasatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Qala Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama paling penting sesungguhnya adalah kepahaman kita tentang nikmat yang Allah Ta'ala telah anugerahkan atas diri kita. Karena sungguh terbukanya nurani kita, kepahaman kita tentang nikmat yang Allah telah anugerahkan atas kita, maka akan memicu kita, menjadikan kita menjadi hamba Allah yang bisa mensyukuri atas apa yang kita terima. Dan berbahagialah karena sesungguhnya Allah Ta'ala sudah memberikan yang terbaik, sudah memberikan yang terbesar atas kehidupan hamba-hambanya. Iman Islam ini bagian dari anugerah besarnya, bagian dari hidayah ilmunya yang kesempatan sore ini kita dirapatkan dalam keluarga besar Jamaatul Ikhwan yang secara rutin, secara istiqomah itu mengadakan majelis-majelis ilmu. Lalu kita mohon di hadapannya salah satu surah yang sering kita panjatkan itu suratul Fatihah. Ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Kita memohon kepada Allah agar ditunjukkan, ihdina itu kasih hidayah kepada kami. Tentang apa? As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kalau dalam kajian tafsir itu mengkaji ayat itu biasanya terkait dengan munasabah, hubungan sebelum dan sesudahnya. Dan ketika kita ingin tahu apa makna siratal mustaqim, karena setelah ayat ini ternyata sudah dikasih penjelasan, itu sirat al-mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Ini jalan yang sejatinya penuh kenikmatan. Kalau kita paham siratal mustaqim itu jalan yang penuh kenikmatan. Nikmah itu kalau dalam bahasa Arab seakar sekata dengan kalimah na'am, ini mengiyakan. Ini bagian dari sebuah keberkahan besar, kebajikan besar yang Allah Ta'ala berikan dan kita rasakan diterima dalam kelapangan, dalam kebaikan. Dan puncaknya nikmah itu adalah bisa terapresiasi dengan kebersyukuran. Jadi rasa syukur inilah yang sesungguhnya harus senantiasa kita hadirkan, menyaksikan apa yang Allah berikan. Dan siratal mustaqim itu menjadi hidayah besar yang Allah berikan untuk kita. Kalau kajian para ulama salaf itu dia membagi hidayah itu ya praktis hanya dua saja. Yang pertama disebut hidayatul ilmi,
Hidayah ilmi itu apa Ustaz? Hidayah ilmi itu ya petunjuk kita sehingga kita lebih paham tentang ajaran ini ya. Tentang pengetahuan, lebih meningkat ilmu kita, lebih mengerti kita tentang pesan-pesan Quran. Nah, ngaji di majelis ilmu ini merapat untuk meraih hidayatul ilmi. Hidayatul ilmi itu apa Ustaz? Wahadainahun najdain. Itu hidayah yang menuntun kita terhadap kepahaman tentang dua jalan. Jalan apa? Kita jadi tahu, oh ini loh jalan kebenaran, oh ini loh jalan yang lurus. Kalau ada siratal mustaqim berarti ada jalan yang tidak lurus, jalan yang tak sampai, jalan sesat. Makanya ada sabilillah, ada jalannya Tuhan, ada sabilut tauhid. Tauhid itu jalan min dunihi, itu jalan selain Allah Ta'ala. Dan itu bukan jalan yang penuh kenikmatan, itu jalan yang maghdubi alaihim waladhdallin. Itu akan berakhir pada kemurkaan Allah, karena sesungguhnya jalan ini jalan sesat, bukan jalan yang lurus. Ini ayat-ayat Allah. Di antara kalimat itu saling menjelaskan dan kita dipahamkan tentang kalimat-kalimat ini. Makanya ada namanya hidayatul ilmi, ada hidayah itu berupa pengetahuan. Dan ini hidayah awal yang membuka wawasan dan wacana kita sehingga kita bisa lebih paham tentang kebenaran, lebih mengerti tentang kebaikan. Mayyuridullahu bihi khairan wa yuwaffiquhu fiddin. Wasilah terbesar orang akan dijadikan baik oleh Allah itu adalah difaqihkan dia dalam agamanya. Semakin paham dia tentang ayat-ayatnya, semakin mengerti dia dengan sunnah-sunnah dari nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah saudaraku yang dimuliakan Allah. Tapi ternyata hidayatul ilmi itu tidak cukup menjadikan kita baik, membuat kita beramal kebenaran. Loh, kenapa Ustaz? Yono alumni DIY, saya minta maaf ini contoh aja. Di madrasah sanawiyah juga madrasahnya aliyah juga, bahkan di pondok pesantren kadang-kadang itu S1, S2, S3 itu pendidikan agama juga, bahkan sudah jadi profesor pimpinan sebuah institut agama Islam. Nah, itu kan terkemuka harusnya dia paham betul tentang agama. Tapi kenapa Ustadz, itu kadang-kadang ada yang bertanya, itu kenapa yang berkerudung berjilbab pas kibraka itu kok diminta lepas, 18 orang tidak berjilbab. Ini kan unik ini. Jadi orang dia udah dapat hidayah ilmu belum kita ini? Apa orang yang dapat hidayah ilmu itu pasti memilih kebaikan sebagai jalan hidupnya kira-kira? Oh itu Ustaz, itu pinter dalil, fasih kalau ngaji, pinter berhujah dalam urusan agama. Ada nggak orang yang udah pinter seperti itu, bahkan punya pondok pesantren Ustaz, tapi malah rasolat? Nah, Jumatan ngomongnya wis ning Mekah kono. Ada nggak kira-kira gitu? Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, ini menarik untuk dibahas. Bahkan tidak belum sampai di situ Ustaz. Nah, itu hobi ini berzina, kadang-kadang bojone nganti 20. Alasannya sah atas nama Tuhan dan lain sebagainya. Dengan itu, oh bisa orang yang tahu agama kok masih melanggar perintahnya. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Apa belum dapat hidayah kira-kira? Belum dapat hidayah? Sudah, hidayah ilmunya sudah. Yang belum dapat hidayah apa? Hidayah yang kedua. Jadi ternyata hidayah ilmu saja tidak cukup orang itu menjadi benar dan baik. Hidayah yang kedua itu apa? Hidayah itu hidayatullah. Hidayatullah, hidayatnya Allah itu. Tadi hidayat ilmu. Hidayat Allah itu disebut hidayatul taufiqi. Hidayah taufik. Makanya kalau menutup majelis itu para alim, para ustadz biasanya mari kita billahi taufik wal hidayah. Itu lebih penting mana, hidayah atau taufiknya? Mas Taufik ada di sini. Apa artinya hidayatul taufik kira-kira? Hidayatul taufik. Taufik itu apa? Apa? Taufik apa?
Petunjuk juga bedanya dengan hidayah. Itu dalam bahasa Indonesia kadang-kadang taufik memang diterjemahkan petunjuk. Taufiknya itu dengan petunjuknya. Tapi makna taufik itu wafaqo yuwafiqu taufiqon. Itu kecocokan, keselarasan sebenarnya. Jadi kalau ada kitab hadis yang ditulis oleh Sahih Muslim meriwayatkan satu hadis, Sahih Bukhari pun meriwayatkan hadis yang mirip dan sama, bahkan itu hadis itu ketika muncul disebutkan ini yang meriwayatkan Bukhari dan Muslim, atau yang sering disebut dengan hadis muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu ada kecocokan, ada kesepahaman antara siapa? Imam hadis Bukhari dan Imam hadis Muslim, Imam Muslim dan Imam Bukhari. Nah kalau taufik Allah gimana kira-kira? Itu ada keselarasan antara apa sing Gusti Allah kehendaki. Yang dikehendaki Allah untuk kita itu baik tidak kira-kira? Baik, itu bagian dari apa yang Allah ridhoi dalam keridhoannya, dan ternyata selaras dengan ingin kita. Berarti kalau sudah selaras, Anda itu dapat taufiknya. Anda ngikuti kebenaran yang ditawarkan dalam hidayahnya, kan gitu. Jadi Anda digerakkan untuk berada di kebaikan. Anda digerakkan untuk melaksanakan apa yang diperintahkannya, kan gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menjadi ibadah itu menjadi sesuatu yang sangat kalian akan utamakan karena Anda menikmati betul dengan ibadah-ibadah. Nah itu. Caranya gimana dengan memberikan hidayah taufik itu? Ini nggak sederhana. Iya caranya dapat taufiknya kira-kira. Ilmunya wis ning karuan oleh taufiknya. Ini kenapa? Bagaimana cara mendapat taufiknya? Dapat ridhonya gimana kira-kira? Itu ada banyak wasilahnya. Kalau Anda hari ini punya orang tua, saya minta maaf, masih ada bapak, masih ada ibu, saya minta maaf. Ini benar, itu wasilah terbesar taufik ridhonya itu ya kedua orang tua kita ini. Kedua orang tua kita. Itu betul. Sehebat-hebat apapun kita, sehebat-hebat sebesar-besar pun apa diri kita, ini ya rahasia ya. Tapi disorting, tapi nggak masalah. Ada keluarga besar, dulu alumninya ya di kenal saya lama karena beberapa pendidikan dan lain sebagainya. Kisah sempat jadi adik kelas, dia cerita, oh ternyata iya itu pamannya muridnya Mbah Kiai Musani itu kan kakek saya. Dia so cerita nyambung. Tapi memang dia keluarganya itu datang ke rumah saya minta, Ustaz, saya itu punya adik itu madrasah pendidikan agamane mantap dan lain sebagainya, mengikuti ajaran bahkan keagamaan, dianggap di miliunya lingkungannya itu Ustaz. Itu kebetulan dalam kegiatan kajian-kajian salaf itu. Kisah nyata itu. Kami ini oleh Allah Subhanahu wa taala diuji Ustaz. Jadi Bapak sudah almarhum 1 tahun yang lalu dan sekarang tinggal ibu. Ibu ini oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih ujian ya. Jadi karena memang konsep sejak wafatnya ibu, musibah yang menderat dan berturut-turut itu, ibu itu kadang hilang kesadarannya. Jadi dalam artian pikun, kadang-kadang mau sholat ya diulang-ulangnya sholat dan seterusnya. Jadi sudah koyo ya seperti anak kecil lagi. Tapi ya dia bisa ngikutin diajak pengajian itu bisa dan seterusnya. Nah saya itu sepaham, itu mau saya ajak ke rumah saya sebenarnya, dia anak perempuan, tetapi ibu itu nggak mau, dia mintanya aku tetap neng omah wae lah. Neng omah itu ya posisinya sendiri, tapi dia merasa nyaman ketika berada di rumahnya. Berarti kan kami anak ya harus ngalah. Anaknya ini ada beberapa. Nah itu kebetulan kami punya ada laki-laki yang ustadz itu ya, dia jawabnya pakai ustadz itu banyak dalilnya nih urusan wong tua ini. Dia lebih memilih ya kowe kudune kowe aku punya tanggungan, aku punya kewajiban dan sebagainya. Itu saya hanya kepingin nyadarkan, bukan mengambil alih tanggung jawab agar dia ikut, tapi ini kan adik saya. Nah, kalau bisa dikasih nasihat, kasih tausiah. Kalau dia ustaz kok dikasih nasihat, enggak apa-apa ustaz. Ini jenengan ampun ngerti kalau memang saya yang request, tapi ya kita keluarga ini butuh pengajian.
kadang-kadang butuh banyak ilmu dan seterusnya dengan orang tua, dengan keluarga yang sifatnya keluarga. Ternyata betul dikumpulkan, itu mulai cucunya dan lain sebagainya dan seterusnya. Oh, itu betul. Itu konsep-konsep yang dalam konsep nilai kebersamaan. Ini yang kita sering ingatkan. Ayat-ayat Allah, apalagi Allah masih punya orang tua. Wa wasainal insana biwa hamalat sumuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayya ilayal masir. Jadi kalau kebenaran itu disebut al-haq, maka birrul walidain itu al-haq. Hak itu apa Ustaz? Lawannya hak itu batil. Batil itu apa Ustaz? Batil itu batal. Batil itu nggak punya hujah, nggak punya argumen. Dia lemah. Kalau itu digunakan untuk bangun, pasti rumahnya roboh. Itu batil namanya. Nah gitu. Itu sesuatu yang tak dasarnya karena hak kebenaran itu akan hancur. Itu akan sia-sia. Walaupun mungkin secara fata morgana itu menarik, minatnya apa, membuat orang terpesona, tapi nggak ada nilainya sama sekali. Nah, gitu. Nah termasuk hukukul walidain itu. Hukukul walidain itu saya bicaranya keras. Hukukul walidain itu apa? Lawannya birrul walidain. Mungkin teorinya kita sudah paham betul itu. Di ajaran-ajaran anak-anak kita yang SD, mungkin ada guru akidah, guru agama di sini, atau hampir setiap guru ngajarkan itu. Tapi kadang-kadang ketika harus di ranah praktek sendiri itu sangat tidak sederhana. Ketika ditanya kira-kira lebih penting mana kira-kira seorang anak laki-laki loh ini ya, anak laki-laki ibunya atau istrinya kira-kira? Nah, saya pilihannya, kenapa ibunya? Kenapa ibunya? Kalau seorang wanita terhadap ibunya atau suaminya kira-kira? Suaminya. Nah, ini menarik juga. Makanya di situ konsep mawaris itu terjadi. Kenapa laki-laki itu dapat hak waris itu sampai 2 kali lebih banyak daripada istri? Karena daripada anak perempuan. Karena anak perempuan itu begitu sudah dinikah di antara suami, dia dapat itu hanya untuk dirinya, taatannya kepada suami, tapi tidak dengan anak laki-laki. Anak laki-laki itu hanya dua kali dari anak perempuan, tetapi tanggung jawab dia sebagai wali itu masih terus berjalan kepada saudara perempuannya, dan juga tanggung jawab kebaktian hubungan sama ibu itu nggak pernah terputus, Loh, apa kemudian anak perempuan terputus Ustaz? Itu ada suami itu. Maka kalau Anda jadi suami yang soleh, suami yang baik, itu Anda akan menganggap bahwa mertua Anda itu bagian dari orang tua Anda. Makanya harkat memuliakan dua orang tua, anggap itu seperti orang tua kandung Anda juga. Karena begitu Anda menikah itu tidak tiba-tiba dapat dia, tapi sesungguhnya ada wali yang sudah menserah terimakan dalam ijab dan qabul. Memang bayar mahar, tapi mahar itu apa? Mengganti seluruh proses. Tiba-tiba istri itu sudah besar dewasa seperti itu, kan enggak? Yang tiba-tiba sudah besar itu segala peluh, segala payah, segala susah itu sudah ditempuh orang tua sehingga membesarkan. Begitu akad nikah itu seperti ijab dan qabul, itu ada serah terima tanggung jawab. Dan anak laki-laki yang bertanggung jawab terhadap istrinya. Makanya konsep suami yang baik itu pasti akan menjadikan istrinya itu semakin birrul walidain. Kalau sebelumnya istrinya sudah birrul walidain, maka dia birrul walidain. Anak perempuan itu yang minta usul sama saya sampai nangis. Dan suaminya juga hadir. Saya juga melakukan itu Ustaz. Karena makanya saya cari rumah itu di dekat dengan ibu mertua ini. Tapi kalau saya tinggal juga bersama dia masih juga ada beberapa anak, ono ipar dan sebagainya, itu ada problem. Tapi saya silahkan istri saya untuk bisa merawat sehebat-hebatnya mumpung masih ada itu. Itu suami yang soleh gitu, ngasih persilahkan. Nah kalau perempuan tadi kenapa ada putusannya Ustaz? Tugas perempuan itu ya, sebenarnya hanya 2. Dan tugas perempuan itu bukan ngepel, bukan nyuci, bukan masak. Apa tugas perempuan itu? Hanya 2. Tugas perempuan wanita itu ya taat sama Allah sama taat sama
suami. Nah kalau suami nonton ngepel ya ngepel lo itu kan. Taatnya pada suami. Kalau nyuci ya nyuci ya. Tapi suami yang baik juga kadang kalau melihat istri sudah payah ya nggak akan memberi beban itu. Itu sekarang ada model laundry dan lain sebagainya yang bisa Anda lakukan. Itu meringankan juga beban-beban. Dia juga bukan orang yang nanti akan jahit. Itu tapi ketaatan itu harus ada. Taat suami. Nah makanya ketaatannya itu munculnya kepada suami. Tapi kalau anak laki-laki, oh jangan harap itu ridhonya betul-betul pada orang tua. Lah gimana orang tua ini? Anak-anak kita ini bagian dari doa-doa kita. Makanya konsep ini terhubung dan gak terputus. Pengen dapat ridhonya Allah, itu harus nyari ridho orang tua. Oh itu dalilnya ya genah ketone ridho fi ridho waliden wa suhtullahi fi suhtil waliden. Ridhonya Allah itu tergantung dengan ridhonya orang tua. Dan kemurkaan Allah itu tergantung juga dengan kemurkaan orang tua. Oh itu. Ini kalimat-kalimat kebenaran yang disampaikan di kalangan para ulama. Ada Syekh Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama di kalangan tabi'in. Itu kuat sekali, alim sekali dia. Itu ketika kehilangan ibunya yang sudah sepuh itu nangis itu kayak cah cilik. Nangis itu kayak cah cilik. Sampai kaget itu. Murid-muridnya rada pekewo. Ini apa nggak percaya takdir ya? Tuh kan kalau orang alim kan harusnya imannya dengan kualitas takdir. Takdir itu apa Ustaz? Umur ajal itu takdir nggak kira-kira? Takdir. Rezeki itu takdir nggak? Takdir itu apa Ustaz? Itu ketentuannya Allah, itu wilayahnya Allah. Makanya sebenarnya kalau kita mengimani takdir terkait dengan umur, terkait dengan ajal, terkait dengan rezeki, itu menjadikan banyak beban hidup dunia kita ini ringan. Kenapa Ustaz katakan seperti itu? Lihat wajah orang-orang susah itu. Kalau ditanya urusan paling berat, mikir apa kira-kira? Hah? Kalau mikir duit. Mau rezeki ini takdirnya sapa kira-kira? Gusti Allah. Kamu ditakdirkan olehmu ya UMR, mau piye jempalitan ya oleh UMR. Itu enggak berganti takdirnya. Itu betul. Jadi sudah ada kepastian itu. Memang masalahnya Anda nggak pernah tahu tentang takdir itu. Tetapi itu wilayahnya Allah. Berapapun yang diterima, Mamalidoliminalil abid. Itu Allah sudah sangat proporsional. Itu memang yang terbaik untuk dirimu. Dan Allah nggak akan ada kezaliman di dalamnya. Itu. Dan banyak orang punya masalah besar berat itu mikirkan tentang rezekinya. Itu. Itu yang disebut kemarin Muhammad naik betul orang mikirkan sesuatu yang sudah dipastikan oleh Allah besarannya, jumlahnya, apa yang mau diberikan. Tapi naik betul orang tidak memikirkan sesuatu yang ternyata malah belum dijamin Allah. Dan itu sangat Anda butuhkan. Apa yang belum dijamin oleh Allah kira-kira? Nah, memilih yang benar itu, nyari bekal untuk negeri akhirat itu, amal soleh itu yang niatnya lillah karena Allah itu yang belum dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gitu. Saya kembali Hasan Basri kok ora percaya takdirnya wis wancine mati ya rasa nangis ya. Tapi ternyata dia nggak komentari tentang takdir Allah itu. Dia mengomentari tentang ridho Allah pada ibunya. Apa yang dia sampaikan? Loh, seumur hidup saya itu ketika wafatnya ibu itu menjadikan saya sulit untuk mengetahui ridho Allah terhadap diri saya. Maksudnya apa Ustaz? Saya minta maaf, wallah demi Allah, Anda nggak pernah bisa melihat wajahnya Allah. Bisa melihat wajahnya Allah hari ini? Nggak bisa. Besok di negeri akhirat kamu bisa melihat wajahnya Allah. Dan itu janji Allah, janji Rasulullah. Loh kenapa? Itu kenikmatan surga terbesar itu bisa melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah itu kenikmatan terbesar. Loh, orang mukmin itu kan sederhana sebenarnya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahumul jannah. Berikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka itu ada surga. Kenapa orang beriman bisa bergembira dengan janji surga? Kenapa? Halo? Hah? Kenapa bisa gembira dengan janji surga? Kenapa harus kamu bu surga? Kok dijanjikan surga seneng? Kenapa? Itu paling agung, kalimat itu yang paling muncul, paling besar.
Tapi memang Quran mengisahkan tentang nikmat surga itu dalam bentuk material. Tapi hakikatnya kebahagiaannya bukan material itu. Apalagi urusan material itu unpredictable betul. Gak pernah bisa Anda perkirakan besarannya. Nikmatnya surga bisa Anda pikirkan kira-kira. Ketika Quran mengatakan tajri min tahtihal, surga itu di bawahnya ada air sungai yang mengalir. Itu terbayang nggak dengan air sungai yang mengalir itu? Maksud Ustaz Iqbal apa? Lo ini faktual. Banyak saudara kita hari ini tinggal di bantaran sungai, seneng apa betul? Oh itu air sungai mengalir ya? Enggak ngalir loh Ustaz, itu kecembang itu. Oke nyamuk ya. Nah banjir itu. Tetapi ilustrasi tentang air yang mengalir itu membuat bahagia, itu ya masyarakat Arab memang seperti itu. Makanya orang-orang kaya itu kalau jauh dari sungai, mereka bisa bikin kolam renang, air yang banyak. Ya apa ya? Kalau kolam renang nggak mampu, bikin kolam ikan saja. Kalau kolam ikan ya nggak mampu, yang penting ada pericikan air netes-netes itu bocor. Kenapa? Dengan air yang mengalir itu rasa itu jadi nah itu konsep air, Tapi ya faktual. Saya punya adik, kakaknya Mas Akbar itu, Rido itu, adik saya arsitek ya, Mas Akbar itu betul. Adik saya itu di semua juga, itu ada Rido itu kuliahnya di arsitektur di UNS. Itu ketika membaca ayat ini dia bercerita sama saya. Itu kadang-kadang kita keluarga itu kajian. Nah itu dia tinggalnya di Tegal. Tapi alhamdulillah sering ke Solo juga. Karena putranya kuliahnya dulu di SMP Terita ya. Karena SMP DI belum datang waktu itu. Terus di mana? Kuliah juga di UMS karena anak. Tapi sempat pesantren. Tazaka itu sampai 7 tahun, 4 tahun seperti Gontor, pengabdian 5 tahun dari 5 tahun, habis itu kuliah ini semester pertama dititipkan saya lagi, tak bikinkan pesantren. Kami kan bikin pesantren untuk yang pulang pergi, mahasiswa atau anak SMA yang kepingin kalau malam kepingin ngapal Quran ada taklim, itu di Gentan Islamic Center itu ada 7 santri di sana penghafal Quran laki-laki. Kalau Anda punya saudara dan seterusnya pengen masuk silahkan. Oh iya saya juga nawarkan ini bagi kawan-kawan yang kebetulan punya saudara ini khusus Jamatul Ikhwan ya, yang kebetulan mungkin saudara keluarga yang kebetulan tidak mampu dan kepingin sekali kuliah, ini mumpung ini saya kebetulan kemarin kan kita rapat di Yapertit ya gini-gini jadi Dewan Pembina di sana. Ustadz gak apa-apa Ustadz, podo-podo ngajar 10 mahasiswa karo 30 mahasiswa kan podo, makanya kasih beasiswa itu banyak prodi yang dibuka. Dan hari ini baru beasiswa, tapi ya ada waktunya nanti deadline-nya, barangkali seminggu 2 minggu ke depan. Nanti monggo silakan langsung hubungi saya. Syaratnya apa? Keluarga DII yang jadi keluargaku. Kalau keluargaku malah rawleh karena itu yayasan. Kan sekarang yayasan itu dimintai pajak macam-macam ya. Nah ternyata bisa dikompensasi. Kemarin kita ada seminar yang ada di Tegal, boleh itu yayasan itu kodenya untuk dikembalikan melalui kegiatan dia. Siswa ini dibuka, yayasan itu buka beasiswa besar. Makanya saya serukan, apalagi ini kan masih sedulur di antara DI atau Universitas Islam Batik. Monggo itu berapa fakultas itu bisa 8 semester itu SPP-nya gratis semua. Jadi sampai lulus. Nanti melalui saya saja. Nanti tahu kan ada nomor kontak personnya dari panitia. Mudah-mudahan Mas Darojat, Pak Darojat ini nanti bisa dihubungi. Bilang nanti ke Ustadz Iqbal, nanti langsung saya bawa dalam blog. Itu bisa kuliah. Ini ya yang S1 loh, kalau S2-nya nggak bisa. Nah, nanti yang S1-nya itu ada beberapa fakultas yang masih membuka itu. Dan ketika kosong, udah Ustadz isi saja nggak apa-apa. Karena ini memang untuk yayasan dan kepentingan kebersamaan, apalagi untuk keumatan. Nah itu ya udah kalau gitu tapi karena beasiswa tahfidz. Kalau tahfidz kita yang wajah-wajahnya apa dong minimal 10 juz. Kemarin 7 orang ya tahfidz lolos. Nah yang lainnya ternyata masih kosong juga. Tetapi memang betul ini karena dalam rangka untuk segera memenuhi kapasitas agar proses proyek sosial itu tetap adanya. Kan yayasan itu kan memang ya harus ada wajah-wajah sosialnya. Nah saya cerita adik saya itu yang kuliah di arsitek, dia cerita Mas Iqbal, saya lihat ayat ini itu teringat. Jadi di dunia arsitektur itu pernah ada penghargaan paling tinggi. Ada satu rumah yang paling eksotis yang sampai hari ini belum ada yang mengalahkan rumah itu.
Apa itu? Saya ditunjukkan gambar-gambarnya, foto-fotonya. Rumah terhebat paling eksotis itu dibangun 1920-30-an. Itu sudah sangat lama. Itu bukan dibangun di tengah-tengah kota-kota metropolitan hiburan tanah-tanah mahal tidak. Tetapi ternyata malah di pelosok belantara, nggak punya tetangga. Loh, rumahnya bentuknya kayak ngopo. Rumah ini jadi eksotis sekali karena dia berdiri di atas sungai yang mengalir. Itu tajri min tahtihal. Loh, kenapa sungai mengalir? Nah, itu diperlihatkan itu detail-detailnya. Itu dua tepi itu dipondasi dan seterusnya. Terus di atasnya itu kasih lantai. Nah, yang paling menarik Mas, itu lantainya itu seperti lantainya istananya Nabi Sulaiman. Pernah masuk istananya Nabi Sulaiman? Loh, kenapa? Ketika masuk itu Ratu Belkis ngangkat nyincing roknya. Kenapa? Nyincing roknya itu di atas lantai kira-kira. Karena terlihat sangat jelas. Jadi lantainya ini transparan ya. Itu bisa melihat air yang mengalir. Loh, itu yang bikin eksotis. Jadi air yang mengalir itu sesuatu yang indah. Ya, itu bahasa-bahasa kenyamanan, kenikmatan. Kadang-kadang lihat air itu jadi aman. Makanya yang hari ini jarang mandi, tidak suka air, bahaya itu. Itu problem serius atas diri Anda. Pengalaman saya 9 tahun ngopeni wong edan terlantar, ciri-ciri ini wong edan itu 99,9% ora wedi bayu. Kalau di bayu, dikon adus berontak. Maka hati-hati kalau Anda punya siswa kok angel dikon adus, di konco guru kok ora tau adus, itu bahaya itu. Itu paksa adus itu karena nanti punya potensi keterangan tinggi. Tapi kalau suka bersih atau huru itu berkaitan dengan kebersihan, satrul iman itu bagian dari konsep nilai keimanan. Nah, ini konsep toharo. Nah, saya kembali, apalagi Ustaz, itu materi yang dibayangkan kenikmatan surga itu. Terus apalagi ketika Quran juga menceritakan tidak hanya tajri min tahtihal anhar, tapi ada cerita juga tentang ulama ruziku fiha min samarotin rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasabihan. Terbayang dengan aneka macam makanan yang hari anda nikmati di buminya Allah. Jadi makan itu ternyata juga diilustrasikan agar Anda punya kegembiraan. Karena melihat wajah-wajah kita ini sebenarnya bukan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tetapi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'kulun. Hobinya makan. Oh gitu. Kenapa? Makan enak, seneng apa mboten? Nah, ilustrasi surga di sana banyak buah-buahan. Buah sing paling mbok senengi apa kira-kira? Durian. Ustaz mau mendem durian sampai berapa banyak dengan di surga? Apa ya, hanya sekedar makan-makan seperti itu nikmatnya surga? Ini dipertanyakan itu. Tapi ya faktualnya seperti itu. Quran ingin mengilustrasikan walaupun itu nggak pernah bisa Anda bayangkan kenikmatan sejatinya. Tapi ya rasanya kamu nikmat makan di dunia itu seperti itu. Karena yang merasakan bahagia itu bukan fisik, bukan lisan Anda ini, bukan penglihatan Anda, pendengaran Anda melihat air yang mengalir, tetapi apa? Hati yang Anda bisa terima itu. Apalagi ada ayat walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Itu gambaran surga. Suami istri belum mlebu surga kuwi wis do padu. Padune apa? Ning ngono kayak bidadari lho Mas, karo sapa kira-kira? Wis diancem-ancem nak terima mlebu surga. Loh, kenapa kira-kira dengan bidadari-bidadari itu? Apa yang kau bayangkan dengan bidadari-bidadari itu? Loh, ini serius ini. Ini serius. Loh, kenapa Ustaz? Itu gambaran fisik. Sedangkan bahagia itu gambaran apa? Gambaran hati. Dan betul tadi, kenikmatan besar di surga itu ternyata melihat Allah. Kenapa melihat Allah itu bahagia kira-kira? Hah? Halo, kenapa bahagia? Ojo ngomong rana atau nonton Gusti Allah. Nah, tapi betul di surga itu Anda bisa melihat langsung Allah seperti Anda melihat bulan purnama itu. Cetone itu wajah Allah itu seperti itu. Loh, kenapa bisa bahagia melihat wajah Allah? Hah? Hah? Kenapa? Loh, bahagianya di mana ketika melihat wajah Allah? Ya di hati juga kan itu. Maksudnya di hati gimana? Kalau Kanjeng Nabi ngendikan baiti jannati, omahku kuwi surgaku, terbayang dengan rumahnya Rasulullah. Hah? Surganya apa? Rumahnya lebih mewah dengan rumah jenengan enggak kira-kira? Lebih mewah mana kira-kira? Oh, Anda bisa jawab dari ini.
kesederhanaan yang diperlihatkan. Kapan-kapan gajah itu nonton lokasi rumah Rasul itu di YouTube, di macam-macam ada. Itu loh gambaran. Di Museum Rasulullah itu ada, di Mekah itu ada gambarannya. Itu lihat rumahnya Rasulullah itu dibikin seperti aslinya, wujudnya gitu. Kalau bahkan di mana ini? Di tempat Fatimah Zahra, tempat orang manasik-manasik itu di Semarang itu juga dibikinkan gitu lokasi ini yang ada di rumah Rasulullah itu apa-apa itu sampai ada gambaran ilustrasi dan dibikin hampir persis sama itu. Ada museumnya ini. Orang mau nonton. Itu dengan kamar jenengan adoh itu dari sisi materinya dunia ini. Tapi kenapa Rasulullah ngendikan baiti jannati kira-kira? Loh yang bahagia apanya kira-kira? Yang bikin hati Rasulullah senang itu. Tenang. Makanya tidak heran kawan-kawan, teman-teman, kalau Rasulullah pernah menyampaikan, ini hadisnya sahih. Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim meriwayatkan, walaupun jalurnya berbeda. Yang satu dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, yang satunya lagi dari Abdullah bin Qais radhiyallahu an. Tentang apa Ustaz? Pernah dengar hadis ini? Aduluka, maukah kalian kutunjukkan ala kanzin min kunuzil jannah. Rasulullah itu di buminya Allah, di hadapan para sahabat pernah mau menunjukkan di antara perbendaharaan kenikmatan besar, bagian dari kenikmatan surganya Allah. Dan jenengan tahu itu, ketika para sahabat menyampaikan, ya Rasulullah sampaikan, kami ingin tahu dan kami ingin merasakan itu ala kanzin min kunuzil jannah. Itu perbendaharaan ternikmat yang bisa dirasakan bagian dari surga. Apa itu? Ada yang tahu itu? Ala kanzin min kunuzil jannah apa itu? Hah? Kata Rasulullah, biqauli kalimah la haula wala quwata illa billah. Artinya apa itu? Tak ada daya dan tak ada upaya kecuali Allah. Kenapa itu dianggap ala kanzin min kunuzil jannah? Kenapa itu bagian dari kenikmatan gitu? Hah? Seperti Anda bisa melihat wajah Allah itu. Apa yang terjadi ketika Anda bisa melihat wajah Allah, dan apa yang terjadi ketika Anda bisa mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Kalau di buminya Allah ini kira-kira banyak beban hidup dunia enggak kira-kira? Banyak problem enggak? Iya kan? Banyak tugas-tugas enggak? Yang kadang enggak mampu kita selesaikan. Ujian-ujian banyak enggak kira-kira? Kalau banyak, Ustadz, Anda bisa mengucapkan dengan kesadaran kalimat la haula wala quwata illa, itu rasanya gimana dia tinggal? Hah? Gimana rasanya? Halo? Hah? Plong. Kenapa iso ngomong plong kira-kira? Semua diserahkan pada Allah. Hah? Apa hubungannya Ustaz kenikmatan ini ketika Anda bisa mengatakan plong? Ini tuh nyamannya ketika Anda melihat wajah Allah. Ketika Anda bisa melihat wajah Allah itu, ketenangan itu muncul luar biasa karena Anda merasa dekat dengan, itu yang disebut taqarrub. Itu yang disebut merasa dekat dengan Allah. Loh, kenapa Ustaz katakan seperti itu? Itu kalimat-kalimat hak. Kalimat yang membuktikan Anda percaya betul, Anda iman betul, Anda yakin betul dengan keberadaan Allah. Makanya hidayatul taufik itu kokohnya, kuatnya keimanan yang Allah berikan untuk dirimu, sehingga ayat-ayat Allah terasa sangat dekat dalam hidupmu. Kan gitu. Maka jangan tanyakan fa'amman aqta wa taqwa wa saddaqa bil husna fasanuyasiruhu lil yusra. Coba dibuka Quran surat Al-Lail ayat 4 itu dimulai dengan kalimat inna sa'yakum lasatta. Usaha yang kau lakukan itu bisa bermacam-macam, saudara. Di sini saja bisa bermacam-macam. Ada yang kepala sekolah, ada yang guru biasa, ada yang wali kelas, ya Pak ya? Ada yang yayasan, kan gitu. Ada yang petugas tata usaha, ada yang mungkin hanya mungkin bersih-bersih dan macam-macam nggak kira-kira? Macam-macam. Tapi proses prinsipnya bukan macam-macamnya itu. Prinsip utama hidup Anda itu hanya ditentukan apakah Anda termasuk atau wa taqwa wa saddaqa bil husna. Kalau Anda mengambil posisi itu, fasanuyasiruhu, urusanmu mudah semua itu.
Loh, kok Ustaz bisa mengatakan seperti itu? Kalamnya jelas. Akto itu ketika Anda mengambil posisi cara berpikirnya membantu, memberi kontribusi dan memberi, dan dasarnya takwa betul kepada Allah. Dan seperti kalau pas pilkada pilihan RT itu banyak orang memberi nih, passionnya bukan takwa, passionnya nanti nek pilih aku kan itu. Makanya begitu tidak dipilih yo stres luar biasa. Jadi memberinya dasarnya bukan takwa. Orang yang passionnya memberi itu cara berpikirnya cara berpikir orang kaya. Saya teringat nasihatnya Mas Heri Sudiwo. Itu teringat betul sampai hari ini. Saya catat itu di buku saya. Apa Ustadz? Itu dia sampaikan orang kaya itu orang yang sibuk untuk apa kira-kira? Untuk mencari sesuatu untuk bisa diberikan kepada yang lain. Itu orang kaya katanya. Beda dengan orang miskin. Kalau orang miskin itu dia akan sibuk untuk mencari satu untuk mendapatkan sesuatu untuk dirinya. Loh, itu nggak ditentukan sejumlah kekayaanmu berapa, penghasilanmu berapa, nggak ditanyakan itu. Tapi orientasi berpikir itu menjadikan kamu kaya hati dan miskin hati. Dan itu lebih sengsara. Makanya ada orang yang kaya punya banyak materi, tetapi cara berpikirnya jalur, masih banyak nilai keserakahan atas dirinya. Makanya dia nggak pernah ada pasanu yasiruhu lil yusra. Hidupnya nggak gampang. Tapi kalau orang itu pikirnya malah bukan untuk dirinya, dia akan banyak ditolong dengan dia menolong orang lain itu. Ini hukum Allah ini. Dan hukum Allah ini banyak diakui dengan hukum-hukum nilai kemanusiaan. Kan gitu. Kenapa? Karena sejatinya innamatun soruna wa turhamuna wa turzakuna bidu'afaikum. Kamu itu sejatinya ditolong sama Allah, dikasih rezeki sama Allah, bahkan dikasih kasih sayang sama Allah itu melalui du'afaikum, orang lemah di antara kalian. Kan gitu. Dan orang lemah itu yang nanti akan menguatkan keriduan Anda di hadapannya. Maka para suami mau mendapatkan ridhonya Allah yang paling besar, jadilah ahli takwa. Dan ahli takwa itu orang yang paling banyak ngasih kepada keluarganya. Jadi sedekah terbaik para laki-laki itu kepada keluarganya, utamanya istri. Makanya kalau suami itu semua kebutuhan materi istri dipenuhi, dicintai nggak kira-kira? Dicintai, mantu-mantu saja seneng itu. Lo itu betul. Penuh itu ya akan ada nilai kebaikan, ada kebahagiaan. Atau watapo, buat sodako bilusna itu membenarkan janji surga. Janji surga. Artinya apa? Konsepsi surga itu yang paling dinantikan adalah dekatan Anda dengan Allah. Dan ini sebenarnya yang paling menguatkan kehidupan kita berada di buminya. Pak Ustadz bisa mengatakan seperti itu. Saya hanya kepingin ngasih ilustrasi Bapak-Bapak, ngasih penjelasan. Apa ilustrasi penjelasan yang ingin Ustadz sampaikan? Ini kan tadi sholat asar tidak? Sholat. Anda sujud rukuk tidak? Sujud rukuk. Dikrullah nggak kira-kira? Nah, waqimi sholat di dikri. Saya tanya, ketika dikrullah, Allah yang Anda sembah waktu sholat asar tadi, itu Allahnya sama atau beda dengan Allah yang menolong Nabi Musa saat Musa itu dalam posisi genting, bahkan sampai laut itu bisa dibelah atas pertolongan Allah? Sama atau beda Allahnya? Sama nggih? Sama. Allahnya sama atau beda dengan Allah yang menolong Nabi Ibrahim alaihissalam? Itu ketika mau dibakar hidup-hidup, tiba-tiba api menjadi dingin, menyelamatkan Ibrahim. Beda atau sama? Sama juga. Allahnya beda atau sama dengan Allah yang menyelamatkan Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan, akhirnya kemudian keluar dengan keselamatan, mendapat keterangan dan kebebasan? Sama atau beda? Sama. Allahnya sama atau beda dengan Allah yang menolong Nabi Nuh alaihissalam, sehingga Nuh ketika dikasih hujan badai badak itu kaumnya tenggelam. Nuh dengan pengikut yang mengimani, meyakini itu selamat dengan Safinah An-Najah, kapal yang membuat keselamatan. Sama Ustaz. Lah yang membedakan apa Anda dengan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dan Nabi Yunus? Ojo ngomong kowe menungso biasa deh Nabi. Yang bedakan apa kira-kira? Hah? Yang bedakan apa? Ya takwanya itu, keyakinan atas datangnya pertolongan Allah. Itu beliau-beliau ini yakin betul bahwa Allah pasti menolong. Allah itu berkuasa tidak kira-kira? Berkuasa. Bisa menolong urusan kita enggak? Bisa. Nah, kenapa tidak kita yakini kekuasaannya?
tidak kita taati apa yang dia inginkan, mengikuti jalan keridhoannya. Oh itu atau wataqwa. Maka lawannya apa? Wa amman bahila wastagna. Ingat ini. Dan adapun orang-orang yang bakhil wastagna, merasa cukup, dia tidak butuh sama Allah. Wastagna itu tidak butuh sama Allah, tidak butuh pertolongannya. Itu bahaya betul. Wa kadzdzaba bil husna. Dia mengabaikan janji-janji ketaatan dari Allah. Dia nggak meyakini surga. Apa yang terjadi? Fasatu yassiruhul lil usra. Hidupnya dibikin susah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Jadi kalau ada wajah-wajah susah, berarti wajah-wajah yang belum dekat dengan Allah. Setuju tidak kira-kira? Nah, makanya jangan menampakkan wajah susah. Karena Anda punya banyak zikrullah, ingat sama perintahnya cedol itu. Wasjud waqtarib. Ya Pak ya? Sujudlah, maka kau akan sangat dekat dengan Allah. Saya baca tafsir itu agak kaget juga ketika baca surat Al-Isra, perintah tentang sholat tahajud. Wa tahajjud bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqamam mahmuda. Jadi ada hamba-hamba Allah itu yang akan diangkat maqamam mahmuda itu dalam posisi yang sangat prestisius. Dan ternyata di tafsir itu disampaikan ayat ini sebenarnya dikhususkan untuk Muhammad. Tapi insya Allah Muhammad Iqbal mudah-mudahan dia ikut katut. Muhammad Akbar ya katut, Muhammad Safruddin ya katut, Muhammad Joko, Muhammad. Maksudnya apa Ustaz? Itu betul. Nabi Muhammad itu makanya nggak pernah meninggalkan sholat tahajud. Nggak pernah meninggalkan sholat tahajud. Perintah itu kenapa? Dia butuh posisi yang sangat tinggi di hadapan Allah. Untuk apa? Nah, ini kan kita maulid ini. Maulid Nabi tanggal hampir nanti maghrib sudah tanggal 3 Rabiul Awal, 9 hari lagi itu 12 Rabiul Awal. Lahir Rasulullah itu di hari Senin tanggal 12 Rabiul. Tahunnya tahun apa? Tahun gajah itu. Tahunnya tahun gajah itu. Dan itu tidak tepat di Mowitu Sijina hitungan Masehi kadang-kadang itu. Karena dulu ada lagunya sampai hari ini saya masih hafal. Nah, yang sangat menarik bahwa Bapak Ibu di sejarah peradaban Islam itu ternyata wafatnya Rasulullah itu juga di hari Senin tanggalnya 12 bulannya juga Rabiul Awal. Itu selisih 63 tahun dari dia lahir. Siapa yang mau ulang tahun kira-kira? Lahirmu ini bisa jadi hari geblakmu. Mengikuti Anjing Nabi Muhammad, mengikutinya pakai Hijriah untuk berangkelingan lahirnya bulan Hijriah. Itu lahir Hijriah tanggal kira-kira. Ada yang tahu? Kita ngikutinya biasanya bulannya bulan-bulan Masehi, ya Pak ya. Nah, itu makanya DI harus mencoba ada tambahan. Nah, teman-teman DI boleh itu. Pengen lahirku tanggal kira ditinggal cung nyebut bulan September Januari itu pakai Masehi ting kanggo Hijriah. Caranya piye boleh ono itu. Hitungan hisab itu cetok bisa itu. Itu teknologi bisa biar dapat, nanti Anda bisa paham. Yang tahu Anda oleh Allah nanti ya hadirnya kebaikan dan kemuliaannya di hari-hari. Nah, saya ingin sampaikan berhadapan dengan Maulid Nabi ini, kekuasaan Rasulullah ini. Nah, inilah yang nanti bisa menjadi energi besar untuk kita agar kita istiqomah dalam kebaikan. Rasulullah itu kenapa sholat tahajud itu wajib atas dia? Dia membutuhkan posisi untuk bisa ngasih syafaat kepada kita. Syafaat itu apa? Pertolongan. Dan itu Allah sampaikan. Makanya kenapa hari ini kita sangat mencintai Rasulullah, karena memang mindset cara berpikir Rasulullah itu sangat besar. Dan cara berpikir ini kalau kita tiru, itu akan menjadikan kita insya Allah ya hamba Allah yang bisa dalam kapabilitas yang besar, kekuatan yang besar untuk memulai kemuliaan yang besar juga. Apa Ustaz? Nanti dibuka Quran surat At-Taubah di 2 ayat terakhir yang 2 ayat menjelang akhir itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Apa kata Quran? Telah datang utusan itu bagian di antara kalian, sama seperti kalian. Dia juga manusia. Yang membedakan apa? Ini yang menarik. Azizun alaihi ma
anittum. Biar merasa berat betul atas apa yang menjadi tanggungan antum, kita-kita ini. Jadi ini cara berpikirnya. Rasulullah itu kalau lihat orang mendapat masalah, mendapat problem itu pikirannya dia yang berat. Nah, ini yang luar biasa pada diri Rasul. Dan harisun alaikum bil mu'minin, keinginan dia tamak, dia keinginan sangat kuat agar kalian semua itu menjadi beriman. Makanya itu sesuatu yang tidak pernah putus. Nah, ini yang terus menyambung atas orang beriman. Makanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi sallimu taslima. Kenapa menuju Allah harus melalui Rasulullah kira-kira? Karena ini toladan sempurna. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi. Loh contohnya pribadi yang Allah yang sangat mengharapkan pertemuannya dengan Allah. Ya Rasulullah ini sempurna hidupnya, meraih dunia dan akhiratnya. Semuanya besar. Wadaka itu apa? Yarjullah wa yaumal akhir. Percaya betul tentang janjinya Allah di hari akhir. Dan apa? Wadakarallaha katsira. Itu ingatnya sama Allah itu sangat banyak. Makanya fatahajjat bihi nafilatal laka itu kepada Rasulullah. Itu sebagian ahli tafsir menyampaikan itu. Lah, bagi orang-orang beriman itu ternyata sholat tahajud itu bisa menjadi wasilah yang meringankan hidup kita dalam rangka juga untuk memperoleh kemuliaan dalam kebaikan yang sangat besar di sisinya. Kalau di kajian ilmu thariqah itu bahkan kalau bisa bangun sebelum fajar, sebelum subuh, itu akan menjadikan Anda punya kekuatan, menjadi bukti Anda berada dalam ampunannya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Utamanya orang yang bisa memanfaatkan waktu sahur untuk apa? Untuk banyak istighfar. Saya masih ingat betul kisah yang disampaikan Agim. Agim kenal ya? Punya pesantren apa namanya? Darut Tauhid itu besok mengadakan di Masjid kami Lawian hari Senin kegiatan kajian parenting. Bukan banyak. Biar sekalian penggalangan dana mau bangun apa, pesantren apa. Masjid Lawian ya. Senin maghrib bisa, nanti kalau mau hadir silakan bisa merapat. Darut Tauhid, tapi bukan agimnya. Agim itu pesantrennya kan lebih cenderung, kalau bahasa kita kan bukan pesantren umumnya pesantren. Kalau pesantren yang umum itu kan 3 tahun, 6 tahun ya lah ya. Pesantrennya Agim pesantren apa kira-kira? Pesantren kilat. Tapi beliau yakin betul. Apalagi memilih ada pesantren dengan program 40 hari. Loh, kenapa 40 hari? Apakah 40 hari bisa merubah seseorang, watak pribadi seseorang? Iya. Ketika apa? Itu bukan ketika materi-materi yang disampaikan itu bukan. Tapi ketika kami pesantren ini bisa menjadikan para santri. Makanya kalau bisa nanti kelas 6 DIY Naiso nyeneki program pesantren ini. Pesantrennya harus nenggotar apa-apa, biasanya dia kan nenggotar dia. Neng, sholat malamnya aja lali. Itu sholat malamnya dijak sholat tak. Kuwi mau nek wis bangun nganti 40 dino terus-menerus sholat malam. Kuwi itu nanti berubah anak ini. Kepribadian dan itu diyakini betul oleh beliau. Jadi kuwi iki iso sholat malam sampai 40 hari berturut-turut. Nah, itu tanda-tanda kemuliaan besar kau bisa peroleh, kau bisa dapatkan. Ayolah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nilai-nilai perjuangan ini harusnya dikukuhkan, dikuatkan. Sholat lain itu menjadi proses wasilah. Dan itu penting, sholat lain. Kenapa Ustaz? Wasjud wa tarif. Karena frekuensinya dicegah. Loh, saya minta maaf. Awake dhewe iki kadang-kadang enggak maca Quran itu bukan karena jenengan males. Tapi bisa jadi karena frekuensi muru cecak kalih Gusti Allah. Begini wis cecak kalih Gusti Allah, itu ketaatannya gampang. Kemudahan dalam kebaikan itu ringan. Ayo. Orang rumongso abot-abot itu. Orang kalau masih abot-abot itu karena dia belum dekat sama Allah. Itu keyakinan yang sampai hari ini kami yakini. Makanya wilayahnya kan kumpulono wong kan soleh. Oh soleh ini sejak alih Gusti Allah mau bener. Maka nuansanya ya kan kadang kedekatan. Wis seneng dekat sama orang soleh. Nah itulah konsep berkahnya, konsep baik. Maka ini saran ya. Tapi mudah-mudahan nanti bisa dibikin program. Atau andai kan boleh pulang nih malah. Kalau malam harus datang ke sekolah misalnya. Tidur, disolatin malam, diajak sholat malam.
menikmati waktu malam untuk sahur. Memang untuk awal-awal kadang-kadang di pesantren terus subuhnya jadi turu itu. Nah, tapi itu harus dibiasakan di proses program sehingga sahurnya itu menjelang subuh dia bisa menikmati dzikir dan wiridnya. Itu kalau di pondok pesantren Suryalaya waktu itu jadi waktu yang poin yang paling kuat untuk mendapat kejernihan hidayah. Karena frekuensi Allah paling dekat itu di waktu itu katanya itu. Kalau kamu minta ampun diampuni dosanya. Itu kan waktu yang paling dekat kalian dengan Allah. Sinyalnya kan paling kuat itu kan waktu itu. Nah itu, Rasulullah memanfaatkan betul itu sebagai Nabi dan Rasul. Dan mudah-mudahan kita pun memanfaatkan sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan, monggo silahkan. Kalau tidak ada kita tutup majelisnya dalam kebaikan dan mudah-mudahan senantiasa dapat hidayah. Terima kasih, monggo. Sudah ya? Oke, sampun mawon. Pulang nih, mari bisa. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah, mari kita sama berdoa kepada Allah. Kita doakan saudara kita, sahabat kita, keluarga besar yayasan, kemudian juga Pak Kepala Sekolah, para pemimpin wali kelas dan sebagainya, dan para guru, keluarga besar Jamatul Ihwan itu senantiasa ada dalam hidayahnya, ada dalam bimbingannya, ada dalam naungannya, dan mudah-mudahan senantiasa istiqomah dalam keimanan, dalam kebenaran, dalam kebaikan. Allahumma amin. Mari sama-sama kita berdoa, baca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa atiwi sultanik. Shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Irhamna ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dasarnya. Aku qola astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.